Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan billah dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam hingga ajal menjemput, hingga ajal tiba. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan billah, jangan lupa tetap dukung channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lain. Harapan menjadi dakwah Islam yang menjadi benteng akidah umat, membentengi dari setiap perbuatan-perbuatan yang akan merusak akidah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, dalam video kali ini kita akan kembali melihat Murtadin Saifuddin Ibrahim, ya, seorang mantan ustadz, yang mana dari video ini kita akan melihat, kita akan mendengar paparan dari seorang Murtadin Saifuddin Ibrahim ini, ya. Saya rasa dia begitu nihil akan keilmuan tentang agama Islam. Dalam season kali ini dia mengatakan dia berbicara seputar tanah Palestina merupakan tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel. Kita akan dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh pendeta atau mantan Murtadin Saifuddin Ibrahim ini. Jangan lupa silahkan dukung dan bagikan kepada yang lain. Terima kasih. Alkitab berkata bahwa segala tanah yang ada di sekitar situ adalah yang disebut dengan tanah perjanjian, tanah milik Israel, tanah Yahudi. Sertifikat kedua adalah Al-Quran, diklaim oleh orang Islam, bahwa tanah Masjidil Aqsa itu adalah tanah orang Arab. Secara nalar hukum akan mengatakan bahwa sertifikat pertama yang benar, sertifikat pertama yang sahih. Nah, saudara-saudara, kita buka di dalam Al-Quran. Kita ngomong dulu tentang Alkitab. Bahwa Tuhan, misalnya di Ulangan 31 ayat 20, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari oleh mereka. Memang itu yang terjadi atas orang-orang Yahudi, karena tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dari perjanjian mereka. Tapi yang jelas tanah itu adalah tanah di mana mereka harus ikut dengan perintah Tuhan, yang dimana mereka itu akan dikeluarkan dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan dengan sumpah dengan nenek moyangnya, bahwa Allah akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Baitul Maqdis, tanah yang dikuduskan, yang disucikan itu. Nah, katakan Yosua 4 ayat 18, ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam dijejakkan ke tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Jadi tadi tanahnya luar biasa, dan ketika tabut perjanjian itu dilewatkan, itu airnya menarik surut begitu. Tetapi ini adalah mukjizat zaman itu. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan, Yesaya 49 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab mereka, dan pada hari aku menyematkan
menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Jadi tanah pusaka ini ketika itu sunyi sepi, tetapi ketika Islam masuk ke tanah Palestina itu orangnya sudah ada, tetapi dibantai habis waktu itu oleh tentara Islam. Ini kejadiannya setelah Nabi Muhammad meninggal. Masuklah orang Arab karena mereka memenangkan peperangan. Tetapi apapun sejarahnya, maksud saya apapun masalahnya, sejarah menulis seperti itu. Yang tidak bisa diganggu gugat sebenarnya. Karena dikuatkan juga oleh Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 21, nah ini dengarkan ini saudara-saudara muslim ini, jangan asal ikut-ikutan ngomong begitu tanpa pengertian. Al-Quran sendiri yang mengatakannya bahwa tanah Palestina itu milik Yahudi. Milik Yahudi. Al-Ma'idah ayat 21, ya qaumi dkhulu khudul ardh al-muqaddasah alladhi kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum susah sekali bacanya. Fatan kalibu khosirin. Nah itulah saudaraku ikhwan fillah, perkataan atau paparan dari seorang pendeta atau mantan bertanya Saifuddin Ibrahim ini ya. Kita akan mendengar geli-geli gitu ya, mendengarnya sangat muak sekali. Dia mengatakan bahwa Palestina merupakan tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel. Saya kira kalau ingin berbicara tentang tanah Palestina dan Bani Israel, kita harus mengerti dan mengetahui tentang sejarah kelam terlebih dahulu, yang mana datangnya dari Yahudi dan Israel. Nah, kalau datang dari Yahudi dan Israel, kita telah mengetahui tentang sejarah-sejarah ini, pasti kita akan mengetahui pula sebenarnya yang mana sih yang benar itu. Yang jadi intinya sebenarnya nih, saya cukup guli juga ini ya, mendengar bacaan mantan muslim, mantan ustadz ini ya, yang aku murtadin ini, pembacaan Al-Quran belepotan gitu, Masya Allah, naudzubillah ya Allah. Yang intinya gini saja dah, bahwa menurut Al-Quran surah Al-Ma'idah yang dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim ini, tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk kaum Israel yang mana? Nah itu dia. Apakah Israel sekarang atau yang mana sebenarnya? Nah, kalau kita melihat sejarah, ternyata terdahulu itu orang Israel ternyata dari keturunan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim yang mempunyai keturunan itu Nabi Yakub atau Benyamin dan Nabi Yusuf itu ya. Itu bersumber dari itu. Maka kita dapat simpulkan ternyata tanah Palestina disediakan atau dijanjikan untuk kaum Israel itu ternyata Israel kaum solih yang lebih dahulu ada. Jadi Israel dahulu itu ada yang soleh juga ya. Namun secara berita bagaimana yang banyak diberitakan, ternyata dalam kaum Israel sekarang juga itu kan ada orang-orang muslim yang bertempat di kawasan Israel. Mungkin itu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.